24 atau 25 Ramadan. Yang versi pemerintah kita 24 Ramadan. Yang versi Muhammadiyah dia lebih dulu sehari, dia 25 Ramadan. Artinya menyisakan 4 hari lagi. Kita sudah melaluinya 24 hari, menyisakan tinggal beberapa menit lagi, tidak sampai 1 jam lagi. Kata orang yang tidak puasa, tidak terasa. Tapi kalau kata kita yang puasa ini terasa. Selanjutnya, maaf Ibu Kalapas, kita akan berhari raya. Untuk sampai kepada ucapan selamat hari raya itu mesti ada THR-nya, Bu. Ya. Sebab kalau selamat hari raya tidak ada THR-nya, maka akan jadi selama ayah. Ya. Jadi kalau selamat hari raya tidak pakai THR, selama ayah. Ini harus pakai THR. Berikutnya, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, orang-orang yang hidupnya sederhana kadang lebih siap menghadapi Ramadan ini, menghadapi hari raya ini, ketimbang kita yang kadang-kadang sudah bergelar S1, S2 di belakangnya. Saya pernah dengar ibu-ibu yang sederhana sekali berkaji. Tetangganya dengan fasilitas mewah ngeluh, "Ya Allah maksianu, Lebaran tidak sampai seminggu lagi, belum ada apa-apa." Iya apa yuk? Awak kamu ni agak lumayan mewah, kedua laki bini kerja, belum apa-apa. Kamu, saya tengok tenang nian, kami alhamdulillah Bu, kue lebaran lado, baju lebaran untuk anak-anak lado, untuk kami suami istri ado. No, tak kena. Lalu maknian, hanya tanci yang lum ganggu. Jadi enjoy ya dia menghadapi masalah kita. Pentingnya untuk alhamdulillah. Jadi kemampuan kita bersyukur atas segalanya ternyata masih harus dihasah lagi. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin Ibu, acara kita live di TikTok. Iya. TikToknya Ustadz UJH. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Saya bukan sombong, dan yang baju putih ini WBP ya. Kita sealumni deh. Saya teringat bahwa dulu waktu di Malabro, kami sekamar itu pernah dibentak orang. Saya tidak dendam. Ngapa? Ternyata sesuai dengan waktunya saya keluar. Yang membentak kami itu sampai kini masih di dalam. Kenapa? Dia pegawai situ. Jadi hidup ini di BNJ. Satu yang menjadi catatan bagi saya, orang tersebut namanya warga juga. Begitu saya masuk kira-kira jam 4 sore itu, habis subuh besok dia langsung bezuk ke kamar saya tuh. Saya masih tidur, habis subuh tuh tidur lagi. Yang dia pengen tanya, macam mana saya tidur malam tadi.
Karena itu malam pertama saya di Malabro. Syukur-syukurnya orang yang sekamar dengan saya menjawab jujur. Guys, ini caknya no problem orangnya, nyongorok tidur. Nah, begitu tertidur, terbangun pas subuh. Bukan saya bahagia tidur di dalam tuh. Nginap di rumah mertua aja kalau kita tidak biasa, Bu, itu malam pertama tuh agak susah tidur. Yang ingin saya sampaikan, hidup itu harus dinikmati. Bab perjalanan kita ini disebut dengan perjalanan hidup, bukan perbandingan hidup. Kita galak banding sianu besar salahnya dari saya tidak masuk. Sianu bosnya, aku kan cuma kurir. Kenapa enggak jadi kurir? Nah, maka tidak usah banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, saya sebut adik-adik ya, perasaan saya sudah tua. Walaupun wajah saya nampak muda karena itu pengaruh skincare mungkin. Ya, saya pakai, Bu, ya sebab yang jualan ibu ini lah. Namanya skincare Cando Himalaya. Nah, jadi kalau kita kusut wajah tuh, nampaknya kita cepat tua. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ini kita rangkumkan saja untuk karyawan-karyawati dan warga sekalian. Ramadan ini bulan yang luar biasa. Janji Rasul, sumu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Disuruh kita berpuasa itu agar usus kita itu istirahat sejenak 8 sampai 16 jam. Istirahatnya usus itu akan menggantikan sel-sel di badan kita yang mati untuk menghidupkan sel-sel yang baru. Ternyata itu sebabnya Allah dan Rasul nyuruh kita puasa. Tidak ada orang yang puasa itu yang berbahaya bagi dirinya, termasuk orang yang sakit emah. Yang berbahaya itu sugestinya lebih, ay mati aku, mati nian. Tidak puasa juga mati dia. Ay jangan mati nian itu. Karena sugestinya lebih tinggi daripada niatnya. Kita berpuasa, insya Allah enjoy. Cuman jangan puasa tidak makan tidak minum aja. Yang lebih dipentingkan adalah puasa hati. Ada ancamannya, kam min shaimin laisa lahu siyami illal ju' wal atos. Banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Mulutnya tidak makan tidak minum, tapi hatinya tidak puasa. Gitu. Dari mana? Dari 4 hal yang akan kita kaji ini. Luar biasa, Bu, puasa ini. Kalau jam 9 masih enjoy gitu, tenaga masih full. Jam-jam 1 alamak, perut mulai lapar, tidur tidak endak dia. Nengok lipas tuh persis cak kurma. Gitu. Iya. Pas kita ke dapur nengok sunlight itu, ya Allah, miripnya dengan sirup marjan. Itu. Karena jam-jam segitu. Tapi kita tahan. Yang tahu kita puasa itu cuma kita dengan Allah. Kalau kita pura-pura tidak puasa atau pura-pura puasa, tidak ada yang tahu. Seiring dengan itu, maka beruntunglah orang-orang yang meluruskan niatnya sehingga dia bisa berpuasa dengan maksimal. Bab puasa ini bukan sekedar tidak makan tidak minum, tapi melihat keberimanannya kita sekaligus mengukur iman kita. Ado bae Pak, nyo puasa
tapi emosinya, kendali dirinya belum stabil. Memang kadang-kadang mato ini tidak sempurna melaporkan ke otak. Kita lagi puasa, ada kawan yang kita tidak kenal mendekat ke kita, sun merokok bagi kami lanang. Galak spontannya naik. Manusia kau ni bukan? Manusia pak? Manusia kata tidak botak kau ni. Lah ngapo pak? Ngapo pak orang puasa kau paspus ngisap rokok? Maaf pak. Maaf, awak lanang kau ni sehat. Men kau ni apa? Tidak pak. Ngapo tidak puasa? Aku Kristen pak. Maaf kata maaf. Nah ini yang tidak sempurna mata kita melaporkan ke otak kita. Kalau ndak bisikan ngaju, ngapo tidak puasa? Ketahuan kita. Jadi inilah yang perlu kita stabilkan dalam puasa. Apa yang ingin saya sampaikan? 4 hal menjelang berbuka nih. Yang pertama, ada 4 janji Allah kepada kita. Ini janji Allah loh. Yang kalau sudah azan itu kita baca doanya. Ujung doanya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mungkin dusta akan janjinya. Yang kalau ingkar janji itu masalah politik, kepala daerah. Saya paham itu tuh. Tapi saya tepati galau yang bisa. Atau anggota-anggota yang terpilih itu, anggota apa Pak Ustaz? Tidak usah kita sebut. Janjinya luar biasa. Begitunya terpilih, dan ini aja lagi. Tapi kalau Allah tidak mungkin dusta. Yang pertama janji Allah tuh dalam Ibrahim ayat 7. La in sakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah nikmat. Untuk yang pegawai bisa kerja di sini, terserah nak dia ASN atau PTT atau honorer, bersyukurlah. Ngapo? Belum tentu ada 5 tahun sekali buka peluang CPNS sekarang. Bengkulu ini kalau UMB itu sekali wisuda mencapai 1000, UNIP mencapai 2 atau 3000, UIN pas juga model itu. Itu sarjana galau. Kulu kilir ngepit map. Nak tes, buka tes itu peluangnya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tenaga yang dibutuhkan tuh, yang melamar 4.000, 5.000. Luar biasa. Mana ada pabrik di Bengkulu ini? Dulu ada di Perumdam, pabrik bihun, lama belum tutup. Kalau ada pabrik tahu, mungkin. Perusahaan besar kita tidak punya. Maka yang subur di sini Indo April, Alfa, Mei. Itu yang banyak. Maka kalau kalian sudah bekerja di sini, Allahu Akbar, golongan 2A untuk yang non otonomi ini, coba ditanya dengan Tebo Pemda tuh. Itu setara gajinya dengan 3A. Tidak pakai remun situ tuh. Yang ada TPP kalau ada cair. Ngut kini pegawai Pemprov itu nyap-nyap THR-nya belum cair sampai sekarang. Tidak baca selamat hari raya, kayak tidak THR, paksa selamat ayah. Itu untuk yang karyawan. Untuk yang WBP, bersyukur bisa masuk ke sini. Cacam Pak Ustadz, jangan kasarnya. Apa yang kasar? Allah masukkan ke sini nih, bukan Allah benci.
Justru Allah sayang. Kita ngomong aku tidak bersalah Pak Ustaz. Buka sejarah Buya Hamka tu. Buya Hamka tu tidak juga ada salahnya. Di penjara karena masalah politik. Allah nyuruh istirahat. Yang sebagai kurir istirahat jadi kurir. Yang kasus lain Allah suruh istirahat. Di luar itu, tidak usah ngomong orang. Saya di situ sebulan itu paling tidak 3 kali khatam sebulan. Kalau ndak, sejak keluar ini mungkin bulan Ramadan itulah khatam Al-Qurannya. Karena banyak aktivitas. Bersyukur kita. Yang berikutnya bisa jadi ini sarang hidayah, tempat hidayah. Ada orang yang begitu di luar sana leluasa, kakak kiki, kakak kuku. Di sini menangis tobat, keluar kelak ngulang lagi. Nah ini yang jadi masalah nih. Keluar kelak insya Allah menjadi lebih baik. Hancur nian aku Pak Ustaz, aku masuk laki aku cerai aku. Itu bukan suami yang baik. Cari suami yang lain. Siapa tahu nanti ketemu suami yang soleh. Siapa tahu nanti tidak punya suami lagi, tapi Allah kasih karunia anak yang luar biasa. Saya punya kawan Bu, ya Allah, insya Allah akan menjadi karyawan Kanwil Kumham anaknya. Anak ini ibu bapaknya terpisah, cerai hidup. Sejak tamat SMA minimal 5 soal dia garap untuk soal tes CAT setamat SMA tanpa bimbingan. Tahun kemarin dia tes ranking 7 nasional, ranking 3 sebengkulu. Sekarang tinggal nunggu SK-nya. Anaknya luar biasa. Kalau kita enggak, bisa jadi anak ibu, aset ibu, melihat ibunya terkurung di sini, yang menurut kita salah tidak seberapa, orang yang lebih besar salahnya di kita, kakak kiki di luar tuh. Tidak usah kita panik. Dinikmati saja hidup ini. Maka kita bersyukur kepada Allah. Ada banyak cara Allah merubah hidup, pola pikir dan kita. Nah yang jadi masalah ini kadang-kadang karyawan-karyawati, pegawai ASN yang masih muda, tidak sadar dengan kondisi gaji yang cukup besar, remun yang cukup tinggi. Kadang-kadang bisa juga salah jalan. Karir kalian masih panjang. Sayang kalau berhenti sebatas itu saja. Yang kedua, janji Allah, fazkuruni azkurkum. Al-Baqarah 152. Ingat kepadaku, aku ingat kepada kalian. Yang jadi masalah ini macam mana cara mengingat Allah Pak Ustaz? Toha 14. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dirikan solat untuk mengingatku. Perguruan tinggi mana yang pacak menjamin kita pasti sukses? Tak ada. Rumah sakit mana yang pacak menyembuhkan? Berobat ke rumah sakit ini pasti sembuh? Tak ada. Dokter mana yang pacak menjamin berobat dengan saya pasti sembuh? Yang ada tulisan di bungkus obat kita itu, coba dicek, semoga lekas sembuh. Semoga itu maybe yes, maybe no, kata orang Rejangnya. Tidak ada jaminan. Tapi kata Allah, perbaiki solatmu, aku akan perbaiki hidupmu. Kita ini kadang-kadang lucu. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, apa hukumnya orang puasa tidak solat? Apa ada? Weh Pak Ustadz, bukan ada, banyak. Acacam.
Puasa tidak sholat. Alhamdulillah Ibu Kalapas tidak ada di sini, jauh, sekitar 10 meter gitu. Puasa tidak sholat, macam mana Pak Ustadz? Saya tidak berani mengatakan tidak diterima, tapi kata Allah yang pertama, Aqimi sholat li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti kalanya tidak sholat, tidak ingat dengan Allah. Yang kedua kata Zainuddin MZ, ada 3 perintah berangkai, tidak diterima kalau tidak dilaksanakan kedua-duanya. Satu, ati Allah wa ati Rasul. Ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul. Percuma ta'ala kepada Allah kalau tidak ta'ala kepada Rasul. Begitu sebalik. Yang kedua, aqimi sholat wa atu zakat. Untuk apa bayar zakat kalau tidak sholat? Tidak diterima sholat orang yang tidak berzakat. Tidak diterima zakat orang yang itu zakat, apalagi puasa. Yang ketiga, aniskurli wali walidaika, bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Macam mana nak bersyukur Pak Ustadz? 5 tahun dalam ini, sehari dah ada mak aku ngulang itu, dah ada bak aku ngulang itu. Nanti cuba di browsing kisah Denny. Denny ni numbur orang kecelakaan, orang tu dan tak damai, masuk penjara 15 tahun, sekali tak ada bininya ngulang. Rupanya dia masuk penjara ni, bapaknya jantungan, maknya stroke. Mak Denny ni, akhirnya bini Denny ni tidak sempat nak besuk ngurus bapaknya jantungan ini sama maknya stroke. Bapaknya mati, tinggal mak Denny ni tidak baca apa-apa. Karena tidak ada kerja, rumah yang di kota dijual, balik ke dusun, tinggal rumah di dusun. 15 tahun Denny keluar, pergi ke rumah maknya, orang ngecek, lah lama. Tidak lama bapak masuk, rumah ini dijual. Mana you anak isteri aku? Mak dengan isteri aku balik ke dusun. Nak balik tidak ada ongkos, paksa jadi tukang kening, dapat ongkos dia balik. Sampai ke rumah yang dituju, ada anak sebaya SMP. Cari siapa om? Kata anak tu, betul ini rumah Siano, nyebut nama bininya. Dengar bininya ngomong dengan anaknya, jangan galak ngobrol dengan orang yang tidak dikenal. Dia nanya nama ibu, katanya. Keluar ibunya. Terkejut Denny, nengok bininya lah umur 40 tahun, rambut lah putih. Meki bininya, sujud kepada suaminya. Ngapo tidak pernah bezu? Diceritakan bak lah ninggal. Mak itu kondisinya, maknya stroke, tidak baca apa-apa, gara-gara punya anak semata wayang masuk penjara gara-gara numbur anak orang. Aku tidak sempat, katanya. Rupanya ada sebab orang tu tidak bezuk dengan kita. Cukuplah Allah yang bezuk dengan kita dan kita bezuk kepada Allah. Lah diangkat jadi ASN, kita juga dan tak solat. Itu luar biasa. Kawan aku ada yang tidak solat Pak Ustaz. Lah biarlah. Nak ngapa kita berkaca di cermin yang keruh? Kita orang-orang. Buktikan 10-15 tahun yang akan datang, orang yang aktif solat dengan orang yang tidak aktif solat. Bukan masalah sisi gajinya saja berbeda, derajat kehidupannya juga berbeda. Orang kaya rajin solat Pak, salut kita. Orang sekarang Pak otaknya banyak mereng, Bu, itu. Ngapa mereng? Orang yang dihormati sekarang itu dia punya jabatan atau tidak, dia kaya atau tidak. Sampai-sampai sering saya cerita, kalau ada orang kaya kentut di majelis model ini, tidak berani kita marah karena dia orang kaya pun, katanya. Maaf, tidak apa-apa, mang, kata kita. Tanda sehat, woi, malu nian, anak apa pula malu, kata kita. Orang sudah operasi itu ditanya lah kentut apa belum. Karena dia orang kaya, jangan kita ni miskin kentut pun, kata kita kan. Bundung kau ni kurang ajar keluar kan. Kita dibundung, kawan setan diusir. Apa beda kentut orang kaya dengan kentut orang miskin? Begitu. Sama baik. Kemuliaan orang itu dari sisi ibadahnya. Ingat kepada Allah. Kalau ada orang miskin, WBP, taat ibadah, selalu bangun tahajud, ya Allah, yang mungkin piket hari itu
mutar-mutar kumis, insya Allah tidak ada yang mutar kumis ini, karena tino tidak ada yang berkumis itu akan dilembutkan Allah hatinya. Kenapa? Dia berlindung kepada Allah karena sujudnya. Orang miskin taat ibadah, rajin sholat berjamaah, Allah angkat derajatnya. Tidak banyak orang berjamaah sholat, tapi kalau ketika di lapang di luar ini ada orang miskin tidak sholat, itu pasti ngapo maghrib tadinya tidak sholat dah, entah pas isanya tidak sholat, itu akan ditanya ngapo, rupanya sakit. Orang miskin yang sakit ini tadi oleh jamaah masjid pasti ditengok, oh sakit pak, iyo tidak berobat, sakit ringan model ini, tidak belum tak berobat nian. Bininya dari belakang ngode, duit tidak ada rupanya, tahan kawan kumpulan pak, gitu. Ngapa? Kita ni sekarang mano miskin, di lapas lagi sembayang idanda, dia omong kreuta, nak mati. Untuk siapa? Untuk kita tu lah. Begitu kita ada saro, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan jangankan Allah, kayak mak bak kita pas ada butuh, ini mak minjam beras, palak bapak kabar kan, bila ada perlu baik datang sini nih. Nah itu gitu. Allah juga tidak sekejam itu sih, tidak. Yang ketiga, ud'uni astajib lakum, Al-Ghafir 60. Minta kepadaku, aku kabulkan. Aku laneman Pak Ustadz minta, lum dikabul. Minta apa? Minta keluar. Iya, lum sampai. Sabar. Walaupun kita berdoa sama ke orang beranak 9 bulan 10 hari, baru 5 bulan, ya Allah beratnya, keluarkanlah. Tidak jadinya. Jadi nak sabar. Minta kepadaku, aku kabulkan. Yang kita minta belum Allah kabulkan, bukan tidak, belum. Dan yang sekarang kita rasakan ini, belum tentu kalian yang jadi pegawai ke sini ini, belum tentu karena doa kalian, bisa jadi karena doa mak bak kalian. Masuk ke sini ini belum tentu karena kesalahan kalian, karena dosa kepada mak bak. Itu. Nih jom mak bak tuh sini nih. Nih hidup tarik nyamuk. Tang masuk ke sini, masih dikasihnya duit. Maaf, tidak apa-apa. Ada belanja kabar? Tidak ada. Nah, dikasih belanja. Kemarin nak hidup tarik nyawa. Bisa jadi kita masuk sini nih karena kasar kepada orang tua, kepada mertua. Itu mertua sakit mati dan tidak. No. Walaupun tidak dilapaskan dalam hati model itu, azab bagi kita, tidak boleh. Ini tiap beraya ke rumah mertua maju nanya, ada sertifikat mak? Tidak sopan menantu saya itu. Minta kepadaku, aku kabulkan. Allah tantang kepada kita. Hanya saja kalau sudah berdoa, jangan dijawab dewe. Masyarakat kita ini sudah berdoa kalau dijawab dewe. Nengok orang bolak-balik umroh berdoa, ya Allah, sempatkan aku umroh sekali aja ya Allah. Nangis dia. Sudah tuh yang jawab deh. Tapi dari mana doanya? Tidak usah dijawab. Berdoa aja. Kelalah urusan Allah. Jawabnya. Apa lewat apa kita jalan santai atau lewat jalan apa? Aduh baik cara Allah. Berdoa. Kita lah berdoa belum dikabulkan, bukan Allah tidak kabulkan. Di Jeddah tuh Pak ada lanang ganteng, kayo, bak nyonyo juga kayo jadinya. Tapi umurnya lah dewasa, belum dapat jodoh. Begitu ketemu cewek cantik, cewek tuh senyum, dia senyum, kenalan, tunangan, belum sampai cukup umur tunangan tuh Tino tuh tidak lagi. Kata bapak Tino tuh, ini kita denda, harus bayar 2 kali lipat. Bayarlah. Aku tidak mood lagi. Dia mood karena kata bapaknya. Tidak baca. Lanang tuh stres, kurang apa? Tidak ada kurang, katanya. Salah aku apa? Tidak ada salah. Tapi aku tidak ada minat lagi. Tolonglah, kata orang. Aku malu.
Kata lanang tuh, kata bapaknya, banyak tino lain. Lah iya pak, tapi tidak secinta ini aku, kan? Akhirnya tino tuh nikah dengan orang lain. Sebulan nikah dengan lanang lain, masuk rumah sakit, ternyata kanker payudara, payudara stadium 4. Mati. Apa kata lanang ganteng yang gagal nikah tuh? Terima kasih ya Allah, kalau tidak tuh aku lebih stres dari itu. Jadi Allah pisahkan kita itu mungkin karena ada hal-hal yang lebih bagus yang kita minta, yang kita tidak tahu itu. Yang keempat, Allah tidak mungkin mengazab kita selagi kita minta ampun. Azab lah nih Pak Ustadz, lah setengah tahun dalam ini. Azab apa? Makan dikasih 3 kali sehari. Tidak usah masak, diantar lagi, dibezuk terus. Untung ibu-ibu, sama-sama ibu-ibu, kami di Malabro tuh ketahuan yang punya bini simpanan. Ya salah. Ya Allah, siapa tuh guys? Jangan baca tanya. Rupanya nyusir bini yang tua. Jadilah batas jam 9 nih, aku nak istirahat. Itu keluar jam 9:30 masuk yang baru. Iya salah. Rupanya itu ketahuan di situ ada yang belagu, ada orang-orang memisahkan yang tentu. Jangan dekati bunda, jangan dekati. Pegang anakku aja nih. Paksa megang anaknya. Jangan dipegang bunda nan. Kelak bunda aku sasar pula. Cak mana aku nih, kata orang rumah kan. Dipegang dak anak nih. Kata terserah bunda, nak pegang dulu. Iya salam itu. Allah suruh ke sini nih untuk kita minta ampun. Selagi kita minta ampun, basuhlah hati, basuhlah pikiran. Ini bukan lagi penjara, tapi disebut dengan lapas, lembaga pemasyarakatan. Agar mengerti dengan cara hidup bermasyarakat, tahu bertoleransi, menjadikan diri kita ini menjadi lebih baik. Kita tidak lagi disebut lagi napi, tapi WBP, warga binaan. Namanya binaan, kita ini salah jalan. Walaupun di luar situ lebih banyak yang salah jalan. Ngapa tidak masuk Pak Ustadz? Belum layak di penjara. Ngidupkan sen kanan, nyobelok ke kiri. Itu kan salah jalan itu tuh. Ditumburnya yang lebih dulu cerewet itu. Jalur di jalan tuh dua, kanan kiri. Dia santai di jalan kanan. Di klakson dia yang tak bunuh itu. Nah ini kesalahan-kesalahan, banyak kesalahan, tapi itu tidak layak di penjara. Ada yang lebih besar kesalahan dari kita. Allah membiarkan tubuh itu berkeliaran bukan karena Allah sayang, tapi bisa jadi itu namanya istidrat. Allah kasih rezeki, Allah kasih nikmat, berapa kali ngantar paket lolos terus itu tuh. Kita baru sekali cuba-cuba puluh, ketahuan, ditanya bawa apa? Mbak narkoba, jujur nian gitu. Ngapa baru belajar, magang itu tuh. Selesai kita. Nah kawan lebih fasih dari kita. Nah, maka bukan Allah tidak sayang, Allah kasih istidrat. Ini yang bahaya. Ada orang yang rezekinya lancar nian, tapi semayang tidak pernah. Jangan bangga, bisa jadi istidrat. Ada yang gajinya kecil, masalahnya banyak. Bukan Allah benci, Allah ingin menguatkan imannya. Ada orang yang bergaji 50 juta, tapi rumah tangga ribut terus, anak terlibat narkoba, mertua bukan lagi main cerewetnya. Kapan menikmati 50 juta tuh? Mending bergaji 100 juta tapi tidak ada masalah. Nah ini kan ujian dari Allah macam-macam bentuknya. Oleh karena itu,
Puasa ini menjadikan diri kita lebih bersyukur. Hai, saya jam-jam 3 tuh dengan rombongan kami itulah Bang RM kan, Ridwan Mukti. Itu menunya selalu mie rebus. Tidak ada yang bisa kita panaskan kecuali mie rebus itu. Tapi enjoy, bahagia. Tidak ada masalah. Siapa yang bahagia? Yang tidak bahagia. Kalau kita di dalam ini semakin menderita, baliklah kurus kering. Orang luar ngecek mati pacak, mati buli. Tapi kita keluar badan putih, muka cerah, hati bening. Itu kita senyum. Senyum-senyum balik dari jail ni. Nah, ngapa kau melawan ke sini, kata kita kan. Masuk lagi jadi, nah tambah rusak. Kita Allah suruh kita bersyukur. Bukan bersyukur kita masuk, tapi di sini kita lebih banyak ibadahnya. Mengingat Allah lebih banyak di sini. Di luar sana, oi, banyak nian penenguan. Luar biasa. Kalau boleh dulu tuh minta sidang tuh lambat putusnya supaya pacak keluar nengok Pantai Panjang gitu. Nah begitu sidang putus, tidak ada kesempatan lagi keluar. Yang kita tengok besi itulah, kawat bulat-bulat itu tuh. Nak naik saro gitu. Bakso ditahankan. Apa yang bisa kita buat? Bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, supaya kita ini banyak berdoa. Tidak lebih baik hidup ini kecuali memiliki hati batin yang tenang. Dan yang keempat, tempat kita bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sisakan 4 menit lagi untuk berwudu. Sampai di sini pertemuan kita. Saya tutup dengan doa selamat. Doa buka puasanya itu berbuka dulu lah, baru berdoa. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin.